Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Oktavini Sarmadanti. Kali ini aku akan mengenalkan apa itu teks prosedur kepada kalian. Jadi ikutin terus ya videonya, simak dan jangan lupa dipelajari. Apakah kamu pernah bingung saat membuat atau melakukan sesuatu? Ya, kegiatan menggunakan, membuat atau melakukan sesuatu akan menjadi mudah dengan adanya prosedur yang jelas sebagai panduan. Nah, hal-hal itu akan kita bahas dalam video kali ini, yaitu mengenal teks prosedur. Ada 6 hal yang akan kita bahas dalam teks prosedur. Yang pertama ada pengertian, tujuan, jenis, ciri-ciri, struktur, dan kaidah kebahasaan. Jadi, kita bahas pengertiannya dulu ya. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu kegiatan supaya kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Nah, untuk menambah pemahamanmu, yuk isi kuis berikut ini. Manakah pernyataan yang tepat mengenai teks prosedur di bawah ini? A. Teks prosedur berisi tahapan untuk melakukan sesuatu. B. Teks yang disajikan untuk melakukan sesuatu. Jawabannya adalah A. Teks prosedur berisi tahapan untuk melakukan sesuatu. Di dalam teks prosedur harus ada tahapan-tahapan atau harus ada sesuatu yang berurutan. Jadi, yang berurutan itu adalah tahapannya, bukan teksnya yang disusun secara berurutan. Yang kedua, ada tujuan dari teks prosedur. Dibuat untuk apa sih teks prosedur itu? Tujuan daripada teks prosedur ini untuk menunjukkan atau menjelaskan langkah-langkah dalam menggunakan, membuat atau melakukan sesuatu secara berurut. Coba deh kalau kita paham cara melakukan satu kegiatan, pasti memungkinkan bisa berhasil kan? Coba kalau kita tidak paham, bisa jadi gagal dong. Yang ketiga ada jenis. Jenis teks prosedur terbagi menjadi 3. Teks prosedur sederhana, teks prosedur protokol, dan teks prosedur kompleks. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana adalah teks yang berisi tahapan atau langkah-langkah sederhana. Maksudnya gini nih, langkahnya simple dan sedikit tahapannya. Biasanya butuh 2-4 langkah. Urutannya tidak bisa dibolak-balik karena sederhana, materialnya tidak banyak. Yang dimaksud dengan materialnya adalah bahan dan alat yang digunakannya tidak banyak. Contohnya, cara menghidupkan setrika, menyalakan televisi, dan menanak nasi pakai alat penanak nasi. Kita lanjut lagi untuk jenis yang kedua, yaitu teks prosedur protokol. Jadi, teks prosedur protokol ini adalah teks yang berisi tahapan atau langkah kerja yang fleksibel. Langkahnya itu gak harus secara urut, tetapi langkahnya itu bisa kita sesuaikan urutannya. Meski kita rubah urutan langkahnya, tujuannya tetap bisa dicapai. Misalnya, kalau kita mau masak mie instan nih, kamu bebas dong nentuin bumbunya dimasukin pada waktu mie-nya dimasak atau bumbunya ditaruh dulu di dalam wadah. Yang ketiga ada teks prosedur kompleks. Jadi pengertian teks prosedur kompleks adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang kompleks. Artinya, langkahnya harus ditempuh secara urut dan tidak boleh dibolak-balik. Kemudian, ciri-ciri daripada teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah atau imperatif. Contohnya, jadikanlah, ikuti, berlarilah, atau matikan. Yang kedua, ada terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Namanya juga teks prosedur, jadi pasti ada panduan langkah-langkah yang harus dikerjakan atau yang harus dicapai. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Contohnya,
ibu memasak soto atau ibu memasak nasi. Yang keempat, menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Konjungsi yang dipakai misalnya dan, lalu, sehingga, kemudian, dan selanjutnya. Terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Terus menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Misalnya nih, rebus mie instan selama kurang lebih 3 menit. Selanjutnya, serahkan formulir permohonan tadi ke loket pendaftaran. Yang terakhir, terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, yang urut itu merupakan tahapannya, bukan teks yang disusun secara berurutan. Yang kelima, ada struktur teks prosedur. Jadi, struktur teks prosedur ini terbagi menjadi 4. Coba perhatikan teks prosedur ini. Yang pertama ada tujuan. Tujuan adalah maksud atau sesuatu yang dituju dari sebuah teks. Jadi, biasanya tujuan ini berada di bagian paragraf atas. Yang kedua ada material. Jadi di bagian material ini berisi alat dan bahan yang akan digunakan. Biasanya bagian ini terlihat pada teks prosedur di bagian paragraf setelah mendeskripsikan tujuan. Terus yang ketiga ada langkah-langkah. Langkah-langkah ini berisi rincian petunjuk yang disarankan untuk pembaca. Biasanya langkah-langkah ini terlihat juga pada teks prosedur di bagian setelah perincian alat dan bahan yang akan digunakan. Yang keempat, ada penegasan ulang. Jadi penegasan ulang ini berisi simpulan atau manfaat jika prosedur itu dilakukan dengan baik. Dan yang terakhir ada kaidah kebahasaan yang akan digunakan dalam teks prosedur ini. Yang pertama itu ada di bagian kalimat. Kalimat ini berisi tentang kalimat imperatif, kalimat deklaratif, dan kalimat interrogatif. Yang kedua ada konjungsi. Konjungsi yang digunakan adalah konjungsi persyaratan dan konjungsi temporal. Yang ketiga ada numeralia. Dan yang keempat ada pronomina. Pronomina ini terbagi menjadi 2, pronomina petunjuk dan pronomina persona. Yang kelima ada verba. Verba ini berisi verba material dan verba tingkah laku. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang teks prosedur. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.